Halo, perkenalkan kami dari Bersama, media alternatif asal kota Palembang yang memiliki passion untuk menyampaikan cerita-cerita yang kami temui. Karena kami yakin semua orang punya cerita. Cerita kali ini datang dari Kak Claudi, selaku founder dari Lini Masa. Ikuti kami untuk mendengarkan cerita dari Kak Claudi. Enjoy! Oke, jadi halo semuanya, perkenalkan nama saya Claudi. Mungkin lengkapnya Claudi Nurfatia, tapi bisa dipanggil Claudi aja. Saya founder sekaligus head committee dari Prolog maupun Lini Masa sendiri. Gitu. Kalau dari Kak Claudi, asal ide utamanya nih, kenapa bikin acara kayak gini? Oke, jadi mungkin aku mulai dari Prolog ya. Prolog tuh dibuat dari tahun 2017 dari sebuah keresahan di mana ketika kita membicarakan industri kreatif di Kota Palembang itu masih sangat jauh untuk dibicarakan gitu. Jadi ada sebuah kekhawatiran gitu lah ya, keresahan di mana kita tuh berharap Kota Palembang tuh bisa juga menjadi wadah atau tempat teman-teman yang berkegiatan di industri kreatif untuk hidup juga gitu. Nah, so far yang terlihat dari tahun 2017 itu adalah semua orang bergerak secara sendiri-sendiri, individualis gitu. Padahal sebenarnya kita sebetulnya butuh banget wadah yang menurutku bisa merangkul satu sama lain, berkolaborasi, kemudian didudukkan sama-sama, siapa tahu kedepannya membuat ekosistem ini lebih baik juga gitu dan lebih sehat. Nah, dengan tujuan itu awalnya jadi kita mulai berkegiatan dengan talk show gitu. Jadi mulai dikumpulkan dari lini yang terdekat ya, bidang terdekat dari bidang saya sendiri itu di arsitektur sama interior, kemudian produk. Nah, kemudian mulailah kita menggandeng teman-teman yang lain gitu di bidang-bidang yang lain-lain juga, karena harapannya wadah si Prolog ini juga bisa menjadi wadah untuk teman-teman yang lain lebih ke situ. Nah, Lini Masa ini sendiri adalah satu visi yang gede yang mana kita harapkan bisa menjadi tempat teman-teman untuk mengekspresikan diri, karena sejujurnya kalau untuk di Kota Palembang sendiri ini sulit banget buat idealis. Karena yang pasti terhantam dengan yang namanya bisnis. Ini mungkin terjadi juga ya di teman-teman agensi kreatif media dan sebagainya macamnya, ini juga sama. Nah, ini yang sebenarnya kayak menjadi satu tempat di mana kita harapannya teman-teman tuh bisa menceritakan keresahan mereka, kemudian juga bisa menunjukkan apa yang sudah mereka lakukan sejauh ini, karena kalau kita ngobrol doang kadang nggak cukup. Tapi kalau misalkan ada satu bentuk ekspresi karyanya di mana tidak hanya membicarakan tentang apa yang mereka kerjakan, tetapi juga ada bentuk kolaborasi yang lain-lain. Nah, ini bisa membantu edukasi ke masyarakat yang awam maupun ke teman-teman yang mungkin berprofesi di lini yang sama ataupun yang nanti kedepannya mau berprofesi di bidang ini juga gitu. Lebih ke situ. Kenapa namanya Prolog? Oke. Bisa ada history personal kah? Dibilang history personal sebenarnya gimana ya? Jadi sebenarnya kenapa namanya Prolog? Jadi sebenarnya kita bisa katakan ini tuh sebagai awalan ya, pembuka gitu. Karena menurutku ini satu langkah yang baik lah gitu. Jadi makanya dikasih nama Prolog gitu, pembuka gitu. Lebih ke situ. Terus kenapa namanya Lini Masa juga nih? Jadi ini satu produk yang kita pikirkan di mana kita pengen ini bisa mengejut seluruh orang. Jadi kenapa namanya Lini Masa? Lini sendiri itu adalah garis pertengahan, garis titik kumpul, dan masa itu crowd dari seluruh bidang. Makanya namanya Lini Masa gitu. Selanjutnya, kami menuju project visit The Peak. Kami mendapatkan kesempatan untuk berbincang dengan arsiteknya secara langsung, Kak Ivan Carlos. Saya Ivan Carlo dari Viv Architect. Kalau yang ini sebenarnya Kak proyek apa? Kalau The Peak ini? The Peak ini proyek komersial sebenarnya, kafe 3 lantai, di mana lantai satunya buat parkiran, 2 lantainya buat restoran dan ada live music di lantai 3. Oh, ya. Secara ini secara proses sudah berapa persen? Ini sudah masuk ke 60%. 60%. Ide awal dari pembuatan The Peak itu sendiri kan? Idenya itu
kami ini di klien saya minta untuk memanfaatkan view sekeliling. Jadi kalau nanti kita naik ke atas nggak ada tembok sekeliling, makanya nanti semuanya kaca, full kaca lantai 2 dan lantai 3. Kalau apa inspirasi kakak dari mana konsep awal gitu kayak mikirnya bakal bikin ini kayak memanfaatkan sebentar gitu. Konsepnya tuh kayak bentuk kerang klem. Oh, oke. Jadi ada 27 derajat buat view. Jadi waktu kebuka kan klem itu ini roofnya, ini lantainya, terus kan view-nya kebuka itu. Jadi kayak apa ya maksudnya tuh kayak trompet kayak gitu keluar view-nya. Emang inspirasi dari situ? Ya, buat memanfaatkan angle bukaan itu. Jadi di lantai ini kan masuk dari situ. Ini bakalan one way gate. Parkiran kanan kiri itu buat motor, yang ini buat mobil. Terus sisa parkirannya bisa di belakang dan di samping nantinya. Oh, oke. Jadi masuk dari situ, keluar dari Sriwijaya Premier ke arah Puncak Kuning buat balik lagi ke jalan utama. Jadi di sini lobi utama, terus bakalan ada full kaca, masuk sebelah kiri lift, naik lurus ke tangga bisa, lift bisa. Langsung akses ke lantai 2 dan lantai 3. Diutamakan lantai 2 dulu sih, lantai 3-nya untuk kondisi malam dan live music. Nah, saat kita sampai ini lobi utamanya, lobi atasnya. Kaca sliding, baru masuk ke ruang makan. Di situ ada tempat coffee table sama kasir. Oke. Jadi bisa dilihat nih, ini full kaca semua, nanti view-nya dapat. Di lantai 3 lebih dapat lagi, bisa dapat 3 ampere kalau nggak salah. Oh iya? Iya. Tapi ya, kalau kaca agak tricky nggak sebenarnya? Kaca tricky, tapi kami pakai tempered ini. Oh. Jadi dapurnya tuh dipisah 2 lantai. Ini dapur utama, dan dapur preparation-nya di Sriwijaya Premier, turun ke bawah nanti. Jadi konsepnya memang dibuat di sini area public, area private-nya di situ. Jadi nggak ada karyawan yang naik turun buat antar makanan nanti. Oh. Ada dump waiter juga di belakang. Emang sudah karyawan dikasih flow sendiri? Ya, sudah ada flow sendiri. Selain kafe apa juga ini? Emang full kafe, restoran buat Sriwijaya Premier juga, nanti kayak buat breakfast apa segala macam bisa di sini nanti ya. Baik, pengerjaan dari berapa lama? Proses awalnya dari desain di tahun lalu 2023 Maret. Selesai desain itu di Juni apa Juli kalau nggak salah. Apply PBG baru keluar tahun ini kalau nggak salah Mei. Tapi prosesnya sudah mulai demolition dari Desember bulan lalu, selesainya Februari. Terus perancangan struktur besi segala macam itu dari Februari ke Mei ke Juni naik rangka besi. Jadi fokus di sini memang full rangka besi dari lantai 1 ke bawah ke atas. Emang sengaja dibikin gitu ya? Memang sengaja kayak gitu, buat mengurangi jumlah tiang. Oh. Jadi view-nya bisa dapat lebih banyak kayak gitu. Makasih Kak ya, udah di makasih. interview singkat ini tentang project ini. Mudah-mudahan kita datang lagi ntar pas sudah jadi. Siap. Kami merasa senang bisa mendapatkan kesempatan merekam ide-ide kreatif dari anak-anak muda Kota Palembang. Kedepan kami berharap semakin banyak yang bermunculan dengan ide-ide lainnya. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Aku singkat aja pertanyaan terakhir Kak. Harapan Kakak ke 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan ya? Iya, tentang yang Kakak bikin sekarang. Lini masa dan prolog ini, dan 5 tahun ke depannya akan seperti apa? Oke. Jadi kalau harapanku sih kalau untuk kegiatan prolog maupun lini masa dan apa yang dilakukan oleh kita sendiri, sebenarnya harapannya tuh yang pasti satu, berharap banget industri kreatif dan ekosistem industri kreatif sendiri itu di Kota Palembang bisa menjadi lebih sehat dan lebih baik. Lebih ke situ yang pasti pertama, karena tanpa ekosistem yang baik, ekosistem yang sehat, teman-teman yang bekerja di industri kreatif mungkin tidak akan bisa tetap survive, lebih ke situ. Jadi harapannya sangat besar kepada ekosistem yang baik dan sehat itu sendiri, itu yang pertama. Kemudian kedua, semoga dengan adanya kegiatan ini juga bisa membantu untuk meningkatkan semangat teman-teman yang mungkin sempat
padam, kemudian sempat kebingungan dan sebagainya macamnya, itu bisa dikumpulkan di satu titik yang sama untuk membicarakan hal-hal yang mungkin selama ini mereka menjadi concern mereka maupun sesuatu yang tidak bisa mereka bicarakan dengan orang-orang yang awam gitu. Jadi bisa jadi satu wadah di mana mereka bisa mencari tempat solusi juga gitu, atau mencari solusi-solusi yang lain gitu sih.